tafsir itu beda dengan Al-Quran. Perbedaan utamanya, Al-Quran itu wahyu ilahi, pasti benar. Tafsir itu produk manusia, bisa benar, bisa salah. Itu satu, ya kan? Tafsir ini diartikan sebagai bayan muradillah hasbat taqal basyariyah. Penjelasan tentang maksud Allah dalam firman-Nya itu sesuai dengan kemampuan manusia. Kita tidak bisa menjelaskan secara tuntas dalam berbagai aspeknya apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang ditafsirkan. Kenapa demikian? Karena kemampuan manusia untuk memahaminya terbatas. Boleh jadi keterbatasannya karena memang dia tidak cerdas. Boleh jadi keterbatasannya karena keahliannya dalam bidang ilmu tertentu. Padahal ayat itu misalnya bisa ditafsirkan oleh orang lain dengan makna yang lain sesuai keahliannya. Saya beri contoh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa artinya? Alaq dulu orang artikan segumpal darah. Iya. Datang dokter berkata, itu bukan segumpal darah, belum ada darah waktu itu. Itu adalah sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Alaq seakar dengan ta'allaka bergantung. Ini dokter. Datang ahli sosiologi. Dia berkata, alaq itu tergantung. Manusia diciptakan dalam keadaan ketergantungan. Apa maknanya? Anda bisa hidup sendiri, tergantung sama yang lain. Mau makan, tergantung harus ada beras. Jadi alaq itu artinya makhluk sosial. Ini tiga nih. Kenapa beda? Semuanya bisa benar. Jadi sesuai kemampuan manusia. Apalagi memang Al-Quran itu hammalatun lil wujud. Bisa 10 makna. Itu coba baca buku An-Naba'il Azim. Itu dia ada terangkan sekian banyak arti dari Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Apa artinya bighairi hisab? Bisa macam-macam. Tuhan memberi tanpa dia hitung karena dia punya terlalu banyak. Tuhan memberi tanpa dia minta tanggung jawab. Itu banyak sekali artinya. Hammalatun lil wujuh. Boleh jadi bermacam-macam. Dalam konteks penafsiran ini, seseorang bisa dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kondisi sosialnya, perkembangan ilmu, dan lain-lain sebagainya. Bisa tidak dipengaruhi itu? Bisa dipengaruhi. Ilmu pengetahuan sekarang berkata begini, oh itu kalau begitu artinya begini. Khalaqa sab'a samawatin tibaka. Oh itu 7 planet yang mengitari tata surya. Itu dulu. Sekarang sudah tidak ditafsirkan begitu. Berpengaruh perkembangan ilmiah. Ulil amr. Dulu beda dengan sekarang ulil amr. Perkembangan
ilmu. Jadi bisa berbeda-beda. Satu hal yang saya ingin kita garis bawahi, bahwa apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang lalu kita hormati. Mereka telah berjasa menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu untuk masyarakatnya. Tetapi penghormatan kita itu tidak menjadikan kita harus menerima pendapat. Apalagi sebahagian dari pendapat itu sudah salah menurut perkembangan ilmu kita. Jadi tapi bagus, mereka itu tugas mereka untuk menjelaskan Al-Quran, tapi untuk masyarakatnya, untuk kita tidak. Kita punya pendapat lain. Karena itu kata Abbas Al-Aqad, dia bilang, seandainya sahabat-sahabat Nabi itu hidup sekarang, pasti pendapatnya yang lama dia ubah. Karena perkembangan. Salah satu hal, saya belum mau bilang tantangan, salah satu hal yang digarisbawahi oleh ulama-ulama kita atau sebagian ulama kita adalah bahwa kita seringkali terlalu terikat dengan pendapat lama yang justru baik pada masanya, tidak baik lagi pada masa kita sekarang. Kalau Anda baca Al-Baydawi, nah ini di pesantren-pesantren kan dibaca ya, tafsir alim besar Al-Baydawi. Tetapi di sana ada Anda baca bahwa riwayat sabda Rasul, la tatara'a narahuma, antara musyrik dan muslim itu tidak bisa berada dalam satu wilayah yang begitu dekat sehingga bahan bakarnya untuk masak dilihat oleh yang lain. Tidak boleh bertetangga. Ada masak di situ, dulu kan bukan listrik, ada apinya ya. Kalau di sana masih lihat itu, tidak boleh. Itu di Al-Baydawi kita baca. Kita baca pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang begitu keras. Wajar. Dia itu dalam situasi perang. Pernah jadi memimpin pasukan itu Ibnu Taimiyah. Jadi ini semua berpengaruh. Saya ingin garis bawahi, pendapat-pendapatnya itu benar pada masanya, sudah harus berubah pada masa kita. Ini tantangan kita. Itu satu. Nah, sekarang ini lebih-lebih lagi karena sekian banyak pendapat yang sudah populer tapi salah karena dikemukakan orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Banyak itu. Betul enggak itu? Ajaran Islam hablum minallah dan hablum minan nas. Pernah dengar itu? Benar enggak itu? Salah. Salah besar. Salah dari segi bahasa dan salah dari segi substansi. Hablun. Punya hubungan dengan Allah, punya hubungan dengan sesama manusia. Itu ayat berkata hablun ilallah atau hablum minallah. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu siapa yang aktif? Manusia ya. Anda baru bisa bahagia kalau Anda mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Hablun ma'allah. Itu hablun minallah. Hablum minan nas. Bukan itu. Itu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang akan selalu mendapat kehinaan kecuali kalau dapat bantuan hablun dari Allah atau bantuan dari manusia. Dia tidak aktif. Sedangkan kita
harus aktif melakukan hubungan dengan Allah, bukan minallah. Lihat dari segi bahasa. Nah, baru apa memang Islam itu hanya hablum minallah dan hablum minan nas? Tidak. Ada hubungan dengan alam. Karena problema kita itu salah satu problema terbesar masyarakat dunia sekarang, hubungannya dengan alam buruk. Ada hubungan dengan binatang enggak? Ada hubungan dengan diri sendiri enggak? Jadi jangan dong mereduksi ajaran agama ini hablum minallah dan hablum minan nas. Itu contoh. Banyak yang seperti itu. Itu tantangan kita.